Sri Radha Gopal Putri, Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi Chakrasudha Sukti, Sri Gorani Kalti, Jaya Sila Prabhupada, Jaya Sila Gurudev, segala pujian pada semua pendengar, segala pujian pada semua pendengar, segala pujian pada Sri Guru yang Sri Guru. Kita dulu Omjana Tirandasya Jalan Salah Paya Jaksurum Dipanyana Kasya Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Paya Namaste Yorgunda Swami Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vedisesa Srimati Bhaktapradesakari Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vaisam Tato Jayam Mudiyaya Nasta Praye Svabhadrishu Vidyam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamastuke Bhaktir Bhavati Stuti Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Katha Bhagavante Samadhita Adi Sarvatra Viyate Mukam Karoti Vacharam Pamuram Vajayate Vire Yatripa Tamaham Bhagre Sri Guru Dinakaram Paramananda Paramananda Emada Kadunaruke Nakaranda Paramananda
It is most dear to the Vaishnava because it describes the pure and the supreme knowledge of the Paramahamsa. Srimad Bhagavatam ini sangat dicintai oleh para penyembah murni Tuhan ataupun para Paramahamsa. Ya. Dan Srimad Bhagavatam ini menjelaskan tentang pengetahuan yang murni, ya, yang dijelaskan oleh para Paramahamsa. This Bhagavatam reveal the mean for becoming free from material world. Jadi Srimad Bhagavatam ini mengungkapkan cara bagaimana kita menjadi terbebas dari kegiatan-kegiatan material, together with the process of transcendental knowledge. Dan juga bersama dengan itu, juga dalam Srimad Bhagavatam ini menjelaskan tentang pelayanan cinta bakti, pengetahuan tentang pelayanan cinta bakti rohani, tentang renunciation, tentang pembebasan dan devotion dan pelayanan bakti. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, jadi siapapun yang berusaha untuk secara serius untuk mengerti Bhagavatam ataupun untuk mempelajari Bhagavatam, to profoundly hears and chant with devotion, yang dengan penuh cinta bakti mereka mendengarkan dan mengucapkannya, ya, become completely independent. Maka orang tersebut ataupun baik yang menyampaikannya dengan penuh cinta bakti ataupun yang mendengarkannya dengan penuh cinta bakti, maka mereka dengan mudah akan terbebaskan. Karena itu dijelaskan bagaimana cara kita untuk mengerti Srimad Bhagavatam. Yaha Bhagavato pada Vaishnava Rastane Ekanta Asrayakara Cetanya Carane. Untuk mengerti Srimad Bhagavatam, kita harus mendekati seorang penyembah murni Tuhan, ya, yang disebut sebagai Vaishnava Gaura Priya, ataupun para Vaishnava yang dicintai, disayangi oleh Sri Gauranga Prabhu, ataupun penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Study and hear Bhagavatam from him and completely take shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Ekanta Asrakara Chaitanya Caranya. Jadi pelajarilah Bhagavatam ini dengan, ya, dari
seorang satu guru Vaishnava, terima kasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan bersama dengan itu, kita juga hendaknya berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ekanta Asraya Kara Chaitanya Carana. Nah, kenapa di sini jelaskan bahwa untuk mempelajari Srimad Bhagavatam ini, kita harus mendengarkan dan mempelajari dari Penyembah Kasih Sri Chaitanya Mahaprabhu ataupun para Mahabhagavata. Dan yang kedua dijelaskan, kita harus berserah diri pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, kenapa kita harus dijelaskan Ekanta Asraya Chaitanya? Kenapa kita harus menyerahkan diri pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu? Sila Gurudev selalu menjelaskan bahwa karena Srimad Bhagavatam ini tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Krishna wibu, maka Srimad Bhagavatam juga wibu. Jadi Srimad Bhagavatam ini adalah inkarnasi Krishna dalam bentuk sastra, dalam bentuk Srimad Bhagavatam. Untuk mengerti Krishna hanya dengan cara bhakti. To understand Krishna only by the process of bhakti. Bhakti-amam abhijanati. Tidak ada cara lain untuk mengerti Krishna kecuali dengan cara bhakti. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita Krishna bhakti ini melalui pengucapan nama suci Krishna. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu give us Krishna bhakti by the process of chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Di sini juga kita diingatkan Jaha Bhagavata. Bhagavata jadi namanya Sewana sama. Tingkat utara Sata atau Jamil Prabulan. Jangan mendengarkan Srimad Bhagavatam dari orang yang bukan penyembah ataupun orang yang iri pada penyembah, ataupun orang yang tidak menerima kebenaran dari Srimad Bhagavatam ini, karena mereka itu digolongkan pada kelas yang paling rendah di antara manusia yang disebut dengan leca ataupun yawana. Dan mereka yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, mereka akan dihukum oleh Yamaraj, yang penjelmaan demi penjelmaan. Srimad Bhagavatam tidak. Jadi Sila Prabhupada, Sila Gurudev tidak. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Suara hujannya lebih keras. Ya. Apakah cukup bisa didengar? Ya. Apa perlu lebih keras lagi? Suara saya udah habis ini. Makanya tadi jangan terlalu dekat ke ini, nanti kedinginan nanti. Lebih dekat lebih baik, lebih hangat nanti. Ya. Di dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama, bab pertama, sloka kedua dijelaskan yang tadi juga sudah kita baca. Dharma pradita ketawatra paramonetimat sarana wisatan. Ya. Vedyam wastavam atta astu sivadam tapa prayam bhavana Srimad Bhagavate Mahamunikrite Kim Wapare Iswaraha Sadyo Hridya Waru Yatir Prakutudi Susrudi Tapsana. Jadi di dalam sloka ini ada beberapa poin penting dijelaskan. Ya. Yang pertama jelaskan
Dharma Pujita Ketawatra. Ya. Srimad Bhagavatam ini menendang keluar ataupun menolak sepenuhnya apa yang disebut dengan Kaitawa Dharma. Ya. Kaitawa Dharma artinya dharma yang menipu. Ya. Apa yang disebut dengan dharma yang menipu? Yaitu Catur Purusarta. Ya. Catur Purusarta, apa itu Catur Purusarta? Ada yang masih ingat? Yaitu dharma, artha, kama, dan moksha. Ya. Jadi Srimad Bhagavatam ini tidak membahas tentang dharma, artha, kama, ataupun moksha. Ini yang disebut dengan Kaitawa Dharma. So this Srimad Bhagavatam not discussing anymore about Catur Purusarta, dharma, artha, kama, and moksha. So even in this Srimad Bhagavatam, these four arthas was completely rejected. Yang kedua, so the second, Paramo Nirmat Saranam Satam. Srimad Bhagavatam ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang ataupun para penyembah murid Tuhan yang sudah bebas sepenuhnya dari rasa iri. Nirmat Sarana Satam. Nirmat Sara artinya dia sudah terbebas dari rasa iri hati. Jadi kalau kita masih ada rasa iri hati, pasti tidak akan bisa memahami Srimad Bhagavatam. Pasti silakan support yang ulama. Dan juga Srimad Bhagavatam ini akan dengan mempelajari, dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam setiap hari dari sumber yang dapat dipercaya, maka Srimad Bhagavatam ini juga akan mengakhiri ataupun mencabut 3 jenis penderitaan material. Apa aja 3 jenis penderitaan material itu? So this Srimad Bhagavatam, if we very attentively hear this Srimad Bhagavatam from the right source, from pure devotee, so this Srimad Bhagavatam will completely root out the 3 kind of mysteries. Apa yang disebut dengan 3 jenis penderitaan? Adi Bhautika Klesa, Adhyatmika Klesa, dan Adhyatmika Klesa. Adi Bhautika Klesa artinya penderitaan yang disebabkan oleh para dewa ataupun otoritas yang lebih tinggi, karena kita tidak mengikuti ataupun menjalankan dharma dengan baik. Jadi para dewa tidak puas kalau kita tidak menjalankan dharma ataupun kewajiban kita menurut kitab suci dengan cara yang baik dan benar. Karena itu ini muncul dalam bentuk seperti ada siklon ataupun tsunami, gempa yang besar ataupun hujan yang berkelanjutan seperti itu. Ya. Jadi kalau para dewa puas, mereka akan menurunkan hujan secara teratur sesuai dengan kebutuhan para petani. Ya. Karena hujan itu mestinya dihasilkan dari yajna, dari korban suci. Dan korban suci itu dilakukan ketika para penduduk ataupun umat manusia menjalankan warna Sarama Dharma, Dewi warna Sarama Dharma dengan cara baik dan benar. Dan juga berikutnya dijelaskan Srimad Bhagavatam melalui kritik Amurati Iswara. Srimad Bhagavatam ini disusun oleh Mahamuni Silavyasa Dewa dalam tingkat kematangan spiritual. So this Srimad Bhagavatam was compiled by Silavyasa Dewa, who is in this topmost consciousness of his pure consciousness. Saja berjawab Srimad Bhagavatam ini, kalau orang sudah mempelajari Srimad Bhagavatam ini,
maka tidak diperlukan lagi untuk mempelajari sastra-sastra yang lainnya. As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, segera setelah seseorang dengan penuh perhatian dan penuh kerendahan hati mendengarkan pesan-pesan dan ajaran-ajaran Srimad Bhagavatam ini, but this also acknowledge the Supreme Lord dengan budaya pengetahuan rohani ini, maka personalitas Tuhan Yang Maha Esa akan bersemayam dengan kokoh di dalam hati kita. Jadi begitu besar, begitu banyak hal-hal penting yang akan kita peroleh dari mempelajari Srimad Bhagavatam. So by studying and hearing Srimad Bhagavatam with devotion, with love, with submission, so many benefit we will get, especially when our heart, our mind was clearly totally pure and clean. Then the Supreme Lord will stay in our heart. Jadi ketika kita mempelajari Srimad Bhagavatam ini dengan penuh perhatian, dengan penuh kerendahan hati, mendengarkan dari seorang satu guru Vaishnava yang dipercaya, seorang pembangun Tuhan, maka ketika hati kita sudah sepenuhnya tersucikan, maka Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna akan bersemayam di dalam hati kita. Nah, di dalam sloka ini kita pagi ini akan membahas satu kata, yaitu Nirmat Saranam Satam. Di dalam pada sloka di atas kita mengerti bahwa para penyembah yang sepenuhnya mendengarkan Srimad Bhagavatam, maka dengan cara demikian hati kita akan disucikan. Jadi dari sloka ayat tadi kita sudah mendengarkan bahwa dengan penuh perhatian, by full attention, with submission, we hearing from the right source, study Srimad Bhagavatam, then our heart will be purified. In the beginning Srimad Bhagavatam, it is clearly stated, Paramo Nirmat Saranam Satam. Jadi di awal, setelah Dhamma Pradita Ketawatra, kemudian disambung dengan kata Paramo Nirmat Saranam Satam. Yang artinya Srimad Bhagavatam ini dimaksudkan untuk orang-orang yang sepenuhnya terbebas dari rasa iri hati. Karena itu kita sebagai penyembah adalah belajar untuk menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, dan menjauhkan diri kita dari 6 jenis musuh kita. Pada umumnya karena kita dipengaruhi oleh kegelapan kebodohan, kita menganggap si A, si B, si C sebagai musuh kita. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita berada dalam kebodohan. Karena kita dipengaruhi oleh sadripu, musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. So this is clearly mentioned here. To understand Srimad Bhagavatam, one should be free from envy. Why we have become envy? Who consider as our enemy in our heart? Mostly we are thinking that someone or anyone as our enemy. Why we have make our friend or other people enemy? Because we are under the clutches of 6 kind of enemies in our heart. Apa yang disebut musuh-musuh dalam diri kita? Yaitu satribu. Dharma, kama, roda, loba, mada, moha, dan matsara.
Kama artinya keinginan untuk menikmati dunia material ini ataupun menikmati objek-objek dunia material ini. Yang kedua, ketika orang gagal untuk menikmati ataupun ada yang menghalangi keinginannya untuk memuaskan dirinya dari objek material ini, mereka menjadi marah, menjadi kroda. Ya. Dari kroda timbul loba. Ya. Loba artinya keinginan untuk menguasai lebih banyak lagi. Ya. Kemudian mada, orang menjadi gila. Ya. Moha artinya delusion ataupun berhayal. Apa hayalan yang paling besar bagi kita? Kita menganggap aku dan milikku. Ya, ini adalah aku, badan ini adalah badanku, adalah diriku, dan segala sesuatu yang terhubung dengan badan ini adalah milik saya. Ya. Kita hendaknya mengerti sepenuhnya bahwa diri kita adalah roh, bukan badan. Ya, sudah. Ya, we have to understand nicely from beginning already this, ya, that we are not this body. We are the spirit soul. We are the part and parcel of the spirit of Krishna. Kita ada percikan-percikan kekal dari Bhagawan Sri Krishna. Badan material ini adalah bersifat sementara. So this material body is temporary. At any time can be perished. Pada setiap saat badan kita ini bisa hancur. Ya. Bahkan kita sudah melihat, ya, tadi orang kita ajak bicara, besoknya sudah meninggal dan sebagainya. Ya. Dan ketika kita merasakan penderitaan ini ataupun sanak keluarga kita meninggal, kita sedih untuk beberapa waktu, kemudian setelah lewat 1 minggu atau 42 hari kita sudah lupa lagi. Ya. Akhirnya kita kembali dalam konsep badan ini lagi. Ya. Jadi karena itu di sini jelaskan bahwa kita ini bukan badan. Ya. Dan kemudian mada artinya kita menjadi gila. Ya, madness. Dan moha, khayalan. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah matsara, yaitu iriati. Ya. Jadi keenam hal ini kecuali matsara ataupun iriati masih bisa digunakan untuk bakti. Kita boleh mengembangkan loba. Loba untuk apa? Loba untuk mendengarkan Krishna kata. Menjadi loba lah untuk melakukan pelayanan lebih banyak di ashram ataupun melayani satu guru Vaishnava. Ya, itu loba yang benar. Jangan kita mengembangkan loba untuk hal-hal material. Ya. Kemudian loba, kama artinya nafsu. Ya. Kita boleh mengembangkan nafsu ataupun bahkan melakukan hubungan suami istri dengan tujuan untuk melahirkan seorang suputra ataupun seorang penyembah murni Tuhan. Seperti Srila Bhaktivinoda Thakur menggunakan kama itu untuk menurunkan putra-putra yang penyembah murni seperti Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ya. Jadi itu cara menggunakan kama dengan cara yang benar. Kita menggunakan loba untuk apa? Untuk lebih banyak lagi loba untuk mendengarkan Krishna kata. Itu selalu diajarkan oleh Srila Gurudev. Ya. Kemudian kama, kroda, loba. Ya. Kroda, ya, kita boleh marah. Jangan marah kepada para penyembah, ya. Ya. Karena kalau kita marah dengan para penyembah, kita tersangkut dengan apa? Vaishnava apara. Ya. Di antara para penyembah kita hendaknya mengembang cinta kasih satu sama lain, mengembangkan persaudaraan satu sama lain atas dasar love and trust, atas dasar cinta dan kasih sayang. Ya, itulah yang semestinya dibangun di antara para penyembah, bukan untuk mengembangkan kemarahan ataupun iriati seperti itu. Ya. Kita boleh mengembangkan marah ini untuk membela Krishna, membela Prabhupada. Seperti Arjuna
dibangkitkan kemarahannya oleh Sri Krishna untuk bisa berperang di medan perang Kurukshetra. Ya. Hanuman juga beliau menjadi marah karena Rawana telah menculik Sita dan membakar Alakha dalam kemarahannya. Itu adalah cara menggunakan kemarahan dengan cara yang tepat. Ya. Jadi moha, tadi kita juga sudah menjelaskan, moha artinya kita berpikir bahwa diri kita ini adalah badan. Ya. Dan kita bisa menggunakan ini, ya, moha artinya kita berpikir ataupun membayangkan suatu saat, ya, ini di daerah Toili ini para penyembah akan berkembang pesat menjadi menjadi center ini, menjadi pusat kegiatan semua penyembah di daerah ini, dan lebih aktif lagi mengajarkan sehingga orang-orang yang memperoleh kesempatan untuk menjadi sadar akan Krishna. Ya. Jadi seperti itu kita hendaknya menggunakan loba, ya, ataupun berhayal suatu saat tempat ini menjadi besar. Itu akan menjadi keinginan kita, itu menjadi doa kita seperti itu. Tapi di antara 6 hal ini hanya matsara, ya, yang tidak bisa digunakan dalam bakti. Ya. Karena itu hindarilah matsara ini. Ya. Karena itu di sini matsara namsaka. Orang hendaknya terbebas dari rasa iri. Ya. Person who are without envy. Siapa orang-orang yang terbebas dari rasa iri? Ya. Yeme matam idam nityam anustitan timanawa sradawanto manusi nasuyanto mukyante te pika ramabi. Those person who execute their duties according to my injunction. Di sini Sri Krishna menjelaskan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 31. Mereka ataupun orang-orang yang melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan ataupun ajaran-ajaran yang telah aku berikan, and who follow this teaching faithfully, dan yang mengikuti ajaran ini dengan penuh kesetiaan. Ajaran mana yang dimaksudkan? Adalah ajaran Bhagavad Gita ini. Kalau kita, ya, melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan petunjuk dan aturan yang diberikan oleh Sri Krishna, ya, dan juga mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita ini, without envy, tanpa dirasuki oleh rasa iri, become free from bondage of rooted action. Maka dengan cara demikian kita akan terbebaskan dari hasil dari kegiatan untuk membuahkan hasil. Ya. Jadi 2 hal ini sangat penting di dalam sloka ini jelaskan. Pertama, kita melaksanakan tugas kewajiban kita sesuai dengan kedudukan kita dalam warna Sarama Dharma sesuai dengan petunjuk dan ajaran Sri Krishna. So the first thing here is that we have to, practice or execute our duties according to Varnasrama Dharma. Dari Varnasrama Dharma according to the teaching of Lord Sri Krishna. Ya. Yang kedua, the second, one who faithfully follow this instruction by Sri Krishna in this Bhagavad Gita, they will free from the bondage of rooted work. Yang kedua dijelaskan, kalau kita dengan penuh setia, dengan penuh keyakinan mengikuti ajaran-ajaran Sri Krishna yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita ini, maka kita akan terbebas dari kegiatan untuk membuahkan hasil. Kenapa kita harus membebaskan diri dari kegiatan untuk membuahkan hasil? Ya? Ada yang bisa jawab? Why we have to become free from the desire for enjoy of the productive activities?
balik lagi ke sini. Ya, karena kalau kita selalu ingin menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka kita yang menganggap diri kita sebagai pelaku, kita yang menganggap bahwa kita sebagai penikmat. Ya. Ketika kita mengembangkan keinginan untuk menikmati dari hasil kegiatan apa yang kita lakukan, maka Krishna juga memberikan kesempatan itu. Tapi resikonya tanggung sendiri. Seperti itu. Apa artinya? Kita diikat oleh hukum karma, baik dan buruk. Maka kita akan berulang-ulang kali mengalami kelahiran dan kematian di dunia materi ini. So why we have to free ourselves from this karmic reaction? Because if we are still want to enjoy the fruit of our activities in this material world, then we will bound by karmic reaction. This karmic reaction will make us to get birth and death continuously in this material world. Ya. Karena itu Sri Krishna menjelaskan di sini hanya dengan mengikuti dua hal ini, ya, orang dibebaskan dari kegiatan-kegiatan membuahkan hasil. Yang kedua, dalam Srimad Bhagavatam, di dalam Srimad Bhagavad Gita, bab 3 sloka 32 dijelaskan, ye twetat abhyasuyanto nanu tistan tanti me matam sarvagyana vimudamstam vidinastam acetasa. But those who out of MP disregard this teaching and do not follow them regularly are to be considered bereft of knowledge, be false and ruined in their endeavor for perfection. Jadi di dalam sloka ini dijelaskan untuk menyambung sloka yang tadi, di sini lebih ditegaskan lagi. Ya. Tetapi bagi mereka yang karena rasa iri hati, ya, tidak menganggap ataupun mengabaikan ajaran ini, ajaran Bhagavad Gita ini, dan tidak mengikuti ajaran-ajaran tersebut secara teratur, maka orang-orang seperti itu jelaskan orang yang kurang pengetahuan, ataupun dengan kata lain orang-orang yang bodoh. Ya. Before, ya, mereka akan jatuh dan ruin. Ya, maka dia akan mengalami kehancuran dalam setiap usahanya untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita ini, tidak mempraktikkannya dalam hidup kita dengan penuh cinta kasih, tapi karena rasa iri, ya, kita mengabaikan ajaran-ajaran ini, maka kita di sini dijelaskan, ya, kita dijelaskan sebagai orang yang bodoh. Ya, maka segala usaha kita untuk mencapai kesempurnaan akan digagalkan ataupun dihancurkan. Ya. Berikutnya, siapa yang tidak iri? Ya. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 22 dijelaskan, ya drica labasantusto dwandwa tito vimatsara sama sido asidocha kritwa pina nibadyate. He who is satisfied with gain which come of its own accord. Ya, di sini lasan orang ataupun mereka yang berpuas hati dengan apa yang telah dia peroleh, yang datang dengan cara yang tidak atas usaha yang terlalu keras. Ya. Who is free from duality and does not envy. Mereka yang telah terbebas dari dualitas dan rasa iri hati. Ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ini. Who is steady in both success and failure. Mereka yang tetap mantap baik dalam kesuksesan maupun kegagalan.
is never entangled. Mereka ini tidak pernah terikat ataupun tidak pernah terperangkap. Although performing action, walaupun mereka melakukan berbagai macam kegiatan, tapi mereka tidak diikat oleh hasil daripada kegiatan itu. Ya. Nah, di sini dijelaskan orang-orang yang tidak iri, yaitu apapun yang kita peroleh dalam hidup ini dengan usaha, tidak dengan usaha yang terlalu keras, dan kita terima itu sebagai karunia dari Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Kita hendaknya berpuas hati atas apapun yang kita peroleh tanpa usaha keras, dan kita menerima itu sebagai karunia Guru ataupun Krishna. First, we have to be satisfied with whatever we gain, yeah, by not performing very hard work, and accept it as the mercy of Supreme Lord. Yang kedua, which is come without effort, ataupun kadang-kadang sesuatu itu datang tanpa usaha kita, ya. Ini juga dijelaskan sebagai hasil dari karma kita yang lampau ataupun karunia Tuhan. Ya. Yang kedua, terbebas dari dualita dan tidak iri hati. Ya. Apa yang disebut dualitas ini? Dualitas adalah aku dan milikku. Ya. Di dunia materi ini selalu ada dualitas, siang, malam, baik, buruk, ya, cinta dan benci dan sebagainya. Ya. Seorang penyembah murni Tuhan berada di atas dualitas ini. Ya. Dan dia tidak pernah iri kepada siapapun. Ya, karena dia mengerti bahwa setiap makhluk hidup adalah percikan-percikan kecil dari Krishna sendiri. Ya. Karena itu semestinya kita mengembangkan persaudaraan dengan semua makhluk hidup, bukan hanya kalangan penyembah. Ya. Jika kita masih mengembangkan rasa iri satu sama lain di antara para penyembah, maka itu akan menghancurkan bakti kita. Ya. Bukannya kita akan pulang ke dunia rohani, tapi rasa iri rasa iri hati ini dijelaskan di dalam Bhagavatam sebagai gajah gila yang akan mencabut tanaman bakti ini. Dan mereka yang mengembangkan iri, ya, ataupun melakukan karena iri hati, pasti akan melakukan kesalahan pada Vaishnava, pada guru, kepada para penyembah yang disebut dengan Vaishnava aparat ataupun guru aparat. Maka akibatnya apa? Mereka akan masuk neraka. Bukan saja dirinya saja yang masuk neraka, tapi mereka akan menarik leluhurnya, keluarganya untuk masuk neraka. Tapi kalau kita mengikuti proses kesadaran Krishna ini dengan baik, dan kita menjadi penyembah murni Tuhan seperti Dhruva Maharaj, ya, Prahlad Maharaj, Srila Prabhupada, ya, para penyembah murni Tuhan yang lainnya, mereka mencapai dunia rohani dan dijelaskan, ya, oleh Sri Nrsimhadewa kepada Prahlad Maharaj, bahkan 21, ya, generasi dibebaskan untuk pulang ke dunia rohani. Seperti itu. Kalau kita tidak mampu membebaskan, ya, 21 generasi, minimal kita membebaskan diri kita, keluarga kita, dan, ya, orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Jangan mengambil risiko terlalu besar untuk berbuat aparat pada para penyembah, pada guru dan para Vaishnava. Ya. Dan ketika kita mempraktikkan semua ini dengan baik, dengan serius, ya, yang selalu mantap, ya, dan baik, ya, kita harus menjadi seimbang dalam sukses ataupun gagal. Ya, kalau kadang-kadang kalau kita mendapatkan sesuatu, sukses sesuatu, bahwa kita menjadi euforia, menjadi sangat senang, kita merayakan besar-besaran. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, kita menuding kanan kiri belakang sana sini, menyalahkan orang lain. Ya, di sini jelaskan, baik dalam sukses maupun kegagalan, kita hendaknya selalu seimbang dan mantap. Ya. Artinya kita mengatasi tiga sifat alam material. Ya. Dengan cara seperti ini, ya, kita tidak akan pernah terikat oleh urusan dunia material, ataupun tidak akan diikat oleh reaksi dari
karma kita. Ya. Berikutnya, topik berikutnya adalah godly men are free from envy. Ya. Orang yang sepenuhnya sadar akan Tuhan terbebas dari rasa iri. Sri Bhagavan Uvaca Abhayam Sattva Samsudir Yana Yoga Vyavastiti Danam Damasca Yagnyasja Swajaya Stapa Arjavam. Ahimsam Satyam Akrodas Tyagas Sankir Ape Sunam Daya Bute Swalo Lukvam Mardavam Rir Aca Palam Tejak Sama Drikir Saucam Adroho Natimanita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijata Syabharata. Ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam bab 16 sloka 1 sampai 3. Ya. The Supreme Personality of Godhead said, Personality Tuhan Yang Maha Esa bersabda, fearlessness, bebas dari rasa takut. Purification of one existence, menyucikan keberadaan kita. Apa yang disebut dengan menyucikan keberadaan kita? Apakah keberadaan kita sebagai badan material ini ataupun keberadaan kita sebagai roh? Ya. Jadi dari awal Sadan Krishna kita sudah ada diajarkan, tadi juga sudah kita jelaskan bahwa kita ini bukan badan, kita ini adalah roh. Kita hendaknya mantap dalam kedudukan kita sebagai roh, sebagai pelayan kekal Sri Krishna. Itu maksudnya. Cultivation of spiritual knowledge, ya, selalu ya mengembangkan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan spiritual. Ya, menjadilah loba seperti tadi sudah kita jelas, menjadi loba dan berkeinginan keras untuk meningkatkan pengetahuan spiritual kita melalui proses pergaulan, melalui membaca buku-buku Prabhupada, membaca Bhagavatam, Bhagavad Gita dan sebagainya seperti itu. Ada juga banyak kursus yang diselenggarakan di dalam Sadan Krishna ini agar kita memiliki pengetahuan yang cukup dan pantas untuk bisa menguatkan serada kita, keyakinan kita pada proses seperti ini. Ya. Charity artinya bermurah hati, ya, berderma. Ya. Kita berderma pada masyarakat umum dengan apa? Dengan membagikan persada. Ya, kita berdharma dalam Sadan Krishna ini dengan ya memberikan donasi yang seperti Prabu di sini bersatu bersemangat untuk berdonasi sehingga bisa mewujudkan asrama ini, bisa membeli tanah dan sebagainya. Kalau kesatuan dan persatuan bersama ini terus diikat, dipupuk dengan baik, maka ini akan berkembang pesat, ya, menjadi tempat kita untuk melakukan pelayanan bakti dan sadhu sangha. Ya, self control, kita mengendalikan pikiran dan ya diri kita, indera-indera kita. Ya, performance of sacrifice, ya, kita melaksanakan korban suci yajna, baik Agnihotra yajna ataupun Homa yajna maupun Sankirtan yajna, ya, Japa yajna. Bahkan di dalam Bhagavad Gita dijelaskan Yajnanam Japa Yajna Smi. Ya, di antara semua yajna aku adalah Japa yajna. Ya. Jadi ya, beryajna itu juga bagus, ya, melakukan korban suci, dan kita juga adalah yajna kita. Untuk kali yuga ini tidak ada yajna yang lebih kuat daripada Sankirtan yajna ini. Sebagaimana diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sankirtana, ya, yajnai Sankirtana prayer, yajati sumedasa. Ya, jadi dengan melaksanakan Sankirtan yajna ini, ya, ataupun orang-orang cerdas pada zaman Kali Yuga ini, mereka akan melaksanakan Sankirtan yajna ini. Ya. Jadi orang-orang yang lahir dalam keluarga terpandang, keluarga yang mujur seperti itu, ya, orang-orang cerdas,
akan melaksanakan ketaliannya ini. Ya. Jadi itu yatnya yang dianjurkan pada zaman Kali Yuga ini. Study of the Vedas, kemudian mempelajari Veda, kitab suci, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, ataupun yang lainnya. Austerity, melakukan pertapaan, paling tidak kita melakukan puasa Ekadasi 2 kali setiap bulan, ataupun puasa pada saat Tirobhava ataupun Avirbhava Guru, ya, pada saat kemunculan dan berpulangnya guru kerohanian, kita melakukan puasa dan melakukan kirtan seperti itu. Ya, itu namanya pertapaan. Ya, kita tidak diwajibkan harus melakukan pertapaan mukti atau apa, banyak sekali jenis-jenis pertapaan yang orang umum dilakukan. Tapi kita melakukan pertapaan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Sri Krishna ini. Ya. Truthfulness, menjadilah jujur. Ya. Jangan suka menipu ataupun berbohong. Freedom from anger. Ya, jangan suka marah. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau kita boleh marah kalau untuk membela Krishna, membela Prabhupada. Ya. Seperti ya, Hanuman menggunakan kemarahannya untuk membakar Alangkar karena kemarahannya kepada Rawana. Ya. Shivaji juga menggunakan kemarahannya bahkan membunuh Daksa. Ya, karena ya Daksa sudah menghina Shivaji dan juga mengabaikan seorang Vaishnavi, putrinya sendiri yang juga adalah Sati, adalah putrinya Daksa sendiri. Ya. Jadi Siwa menggunakan kemarahannya untuk menghukum offender ataupun yang melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Renunciation, mengembangkan ketidakterikatan. Tranquility, kalau kita melewati semua ini dengan baik, maka hati dan pikiran kita akan damai, akan tenang. Ya. Aversion to fault finding, menjauhkan diri dari kecenderungan untuk mencari kesalahan orang lain, apalagi di antara para penyembah. Ya. Kalau kita mencari kesalahan para penyembah, segudang, ya, bahkan ruangan ini pun tidak akan bisa menampung, ya, akan penuh dengan kesalahan. Ya. Karena kita semua adalah roh yang terikat. Ya, dari penjelmaan dari mungkin ribuan bahkan jutaan kali penjelmaan kita sudah melakukan kegiatan berdosa. Ya. Tapi siapapun yang mulai mendedikasikan hidupnya dalam kesedaran Krishna ini, ya, mengucapkan nama suci Krishna, apalagi dia sudah mendapatkan diksa ataupun karunia diksa dari guru kerohanian yang dapat dipercaya, dia sudah bebas dari karma. Karena itu jangan mencari-cari kesalahan di antara para penyembah. So, if we try to find fault of others, of even in between the bodies, yeah, we can collect unlimited fault we can find. Even this whole cannot, will full of fault, yeah. But as soon as that soul already takes shelter to the spiritual master, to one of our spiritual master, and chanting holy name, following a regulative principle, following the rule and regulation of this Krishna consciousness, they are not anymore faulty. Ya, kita hendaknya jangan mencari kesalahan di antara para penyembah. Ya, bahkan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati memberikan contoh. Ya, ada seorang karmi sebenarnya, ataupun yang selalu mencari-cari kesalahan pada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mengkritik Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seperti itu. Tetapi para penyembah murid-murid Srila Bhaktisiddhanta menjadi marah dan mohon izin pada Srila Bhaktisiddhanta untuk menghukum ataupun memukuli orang itu. Tapi Srila Bhaktisiddhanta mengatakan, jangan. Dengan cara demikian kamu juga akan melakukan kesalahan. Dia adalah teman baikku, ya, karena dia mampu menunjukkan kesalahan-kesalahanku, sehingga saya bisa memperbaiki diri. Ya.
Jadi itu. Ya. Jadi walaupun kita mungkin dikritik atau dicaci oleh orang lain, kita cuek aja. Ya, sepanjang kita tidak menerima apa yang dikeluarkan oleh orang itu, kalau kita tidak menerima, itu menjadi milik orang itu. Itu maksudnya. Ya. Dan mereka yang mengkritik diri kita, mereka sebenarnya ya mengurangi beban dosa kita. Ya. Karena itu kita berterima kasih kepada mereka. Tapi kita sendiri yang melakukan ya mengkritik ataupun mencaci maki ataupun mencari-cari kesalahan para penyembah, maka kita sendiri akan menjadi Vaishnava aparat ataupun guru aparat. Jadi dua hal harus berbeda. Ya. Bagaimana kita bersikap terhadap orang lain yang selalu mengkritik diri kita, dan bagaimana kalau kita melakukan mengkritik ataupun mencari kesalahan pada orang lain. Ini dua hal yang berbeda kan? Ya, kalau diri kita dikritik, ya santai saja. Karena kitalah yang tahu apa yang kita lakukan, benar dan salah yang kita lakukan. Ya, karena itu kita tidak usah itu menjadi dipikul, dijadikan beban berat seperti itu. Biarkan mereka menjadi beban bagi diri mereka sendiri. Apapun yang mereka ucapkan, ketika kita tidak menerimanya, itu akan tetap menjadi miliknya. Sama seperti kalau saya memberikan ya 1.000 rupiah pada Prabu tidak menerimanya, ya dia silakan Prabu bawa aja gitu. Dan tetap menjadi milik saya. Ya. Ya. Jadi dua hal ini harus dimengerti dengan baik. Ya, jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati mengajarkan seperti itu. Bahkan mereka dihormati seperti ya dia adalah teman baik saya karena dia mampu melihat kesalahan saya. Saya tidak mampu melihat kesalahan diri saya sendiri, tapi orang lain mampu, sehingga kita menjadi hati-hati, kita tidak melakukan kesalahan seperti itu. Tapi di sisi lain kita hendaknya sangat berhati-hati, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Karena itu apalagi kepada guru, satu guru Vaishnava seperti itu, ya akibatnya sangat fatal. Ya. Gentleness, ya artinya menjadi orang yang bersabar, ya pengendalian diri. Modesty apa artinya modesty? Ya. Steady determination, artinya mantap dan berketetapan hati. Ya, jangan pernah goyah dalam keadaan apapun. Kita hendaknya tetap setia dalam saran Krishna ini. Vigor artinya mempunyai kekuatan. Dan yang satu lagi dijelaskan forgiveness. Ya, satu sama lain di antara kita jangan terlalu memandang kesalahan orang lain. Ya, kita hendaknya selalu ya forgive and forgive. Ya, kita melupakan kesalahan orang lain dan memaafkannya seperti itu. Ya. Fortitude. What is meaning fortitude? Fortitude. Ya. Cleanliness, ya kesucian ataupun kebersihan. And free from envy. Dan terakhir dijelaskan bebas sepenuhnya dari rasa iri, and from the passion and honor, ataupun yang bebas dari rasa atau passion ataupun keinginan untuk menikmati dan untuk rasa hormat. These transcendental qualities of Bharata belong to godly men endowed with divine nature. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat-sifat rohani milik orang, ya. Ini adalah kualitas-kualitas rohani milik orang-orang yang sudah sadar sepenuhnya akan Krishna, yang diperkaya dengan sifat-sifat rohani. Ya. Jadi kita hendaknya berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat rohani ini dalam diri kita. Jika kita ingin sungguh-sungguh sukses di dalam kesadaran Krishna ini. Ya. Dan ini Srimad Bhagavatam itu stated. Juga di dalam Srimad Bhagavatam juga dinyatakan lust, envy, and enmity. Ya. Nafsu, iri hati dan permusuhan. Punasjaya
yaca manaya jata rupam adat Prabu taro nritam madam kamam raja wairam capan camam. Ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama bab 17 sloka 39. The personality of Kali ask for something more. Kepribadian Kali ini meminta ya lebih dari apa yang sudah diberikan oleh Parikshit Maharaj. Ya. And because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold. Because wherever there is gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. Ya. Jadi ini adalah percakapan antara Maharaj Parikshit dengan kepribadian Kali. Ya. Jadi ketika kepribadian Kali ini berusaha untuk membunuh sapi, ya, karena sapi itu, sapi jantan adalah lambang Dharma. Dan ketika kakinya sudah dipotong, ya, ya. Dharma semestinya berdiri di atas 4 tiang Dharma secara kokoh. Apa itu tiang Dharma? Satyam, Socham, ya, Doya, dan apa lagi? Tapa, ya, tapa, doya, soca, doya, ya. Jadi pertapaan, ya, kemudian apa lagi? Tapa, doya, kasih sayang, ya, dan kemudian doya, tapa, doya, socam, ya, dan Satyam, ya. Jadi 3 tiang dijelaskan sudah patah, ya, yaitu tapa, ya, orang pada zaman Kali Yuga tidak kuat lagi melakukan pertapaan, ya. Kalau zaman Satya Yuga orang melakukan pertapaan selama 60.000 tahun karena mereka hidup selama 100.000 tahun, ya. Jadi mereka melakukan pertapaan selama 60.000 tahun. Kalau kita melakukan tapa, meditasi, berjapa, baru ya belum 1 putaran banyak tambang, ya, ngalih sandaran, ya. Di mana, ya, we have no strength to do tapasya, ya. Masih buta pemurah hatinya Srila Prabhupada Sri Mahaprabhu memberikan kita pertapaan tidak terlalu keras, ya. Lebih banyak pesta yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, pertapaan kita kan hanya 2 kali sebulan. Puasa Ekadasi kan jarang penyembah yang puasa penuh pada Ekadasi. Ya. Ya. Bahkan kadang-kadang pada Ekadasi masanya lebih banyak lagi pesta gitu. Ya. Ya. Jadi mana ada tapa, ya. Jadi karena itu kita pertapaan ini juga bagus untuk mengendalikan pikiran dan indera kita, ya, menyucikan hati kita, ya. Kemudian doyan, ya, kemurahan hati. Orang kalau sudah membunuh binatang, bahkan untuk makan pun kita harus mengorbankan binatang. Di mana ada cinta kasih? Ya, di mana ada sifat doya ini? Ya. Dan kemudian yang berikutnya apa? Doya, tapa, socam, ya. Kesucian sudah tidak ada lagi, ya. Karena semuanya melanggar 4 prinsip, ilsisek dan sebagainya seperti itu. Tapi 1 tiang Dharma yang masih berdiri pada zaman Kali Yuga ini adalah apa? Truthfulness, ya, kebenaran, ya. Jadi kebenaran ini juga hanya tersimpan di dalam kitab suci Weda, khususnya Srimad Bhagavatam dan Bhagavatam dan Chaitanya Charitamrita, ataupun sastra-sastra dalam yang berkaitan dengan proses bhakti ini, ya. Tapi Srila Gurudev menjelaskan, ketika seseorang sudah menerima karunia diksa dari guru Quran yang dapat dipercaya,
Mereka tidak lagi hidup di zaman Kali Yuga. Mereka hidup di zaman Satya Yuga karena mereka sudah bersumpah untuk mengikuti 4 prinsip, kan? Ya, apakah semuanya sudah mengikuti 4 prinsip dengan baik? Hah? Ya, harus jujur mengakui. Ya, kalau belum harus berusaha dengan baik untuk mengikuti 4 prinsip dengan baik. Dengan mengikuti 4 prinsip dengan baik, ya, dan berjapa 16 putaran setiap hari tanpa kesalahan dan menghindari 10 kesalahan. Dengan mengikuti hal ini saja, Srila Prabhupada sudah mengatakan, saya jamin kalian akan pulang ke dunia rohani. Ya, itu jaminan Prabhupada, itu juga Srila Gurudev menjamin seperti itu. Tapi ketika kita sudah menerima diksa dari guru Quran yang dapat dipercaya, kita melakukan kegiatan berdosa, ya, maka kita akan menerima reaksi dosa yang keras. Ya, karena pada zaman kalau kita mengikuti 4 prinsip, ya, dengan baik seperti yang kita jelaskan, kita hidup zaman Satya Yuga. Pada zaman Satya Yuga, ya, pengaruh Kali Yuga itu tidak ada, pengaruh buruk itu tidak ada, semuanya adalah aman dan damai. Tapi begitu kita membuka peluang kecil saja, maka kita akan dicengkram oleh maya. Ya, karena itu harus berhati-hati untuk mengikuti 4 prinsip dengan baik, berjapa 16 putaran, ya, dan menghindari 10 kesalahan. Ya. Begging. Kemudian, ya, kepribadian kali ini sudah diberikan 4 prinsip ini karena pada zaman pemerintahan Pariksit Maharaj tidak ada pelanggaran 4 prinsip ini. Ya, tidak ada orang makan daging, tidak ada orang berzina, tidak ada orang mabuk-mabukan, tidak ada orang berjudi. Ya, karena itu kepribadian kali minta tempat satu lagi, yaitu, ya, di mana, ya, dan Syam. Karena di tempat Anda ini, di kerajaan Anda ini tidak ada tempat-tempat seperti itu. Di mana saya bisa tinggal begitu? Dan, ya, Cakra Sudarsana selalu mengancam saya untuk membunuh saya seperti itu. Ya, karena itu Pariksit Maharaj memberikan tempat di mana orang menyimpan emas. Ya, karena itu dijelaskan emas, ya, ya. The king give him permission to live where there is gold. Ya. Kemudian sang raja memberikan tempat untuk kali tinggal di mana ada emas. Ya. Wherever there is gold, dimanapun ada emas ataupun orang memiliki uang yang berkelebihan seperti itu, there is also falsity. Pasti ada kepalsuan, ya, ataupun kesalahan. Ada intoxication, ada mabuk-mabukan, ada lust, ada nafsu, ya, ada envy, ada rasa iri, dan enmity, ada permusuhan. Ya, karena itu jangan memberikan peluang pada kali ini untuk masuk ke dalam diri kita. Kalau kita mempunyai uang lebih, ya, sumbangkan ke temple ataupun buat program purpolite, ya, persembahkan persada bagikan pada masyarakat. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita menyimpan uang, ya, itu akan menjadi tempat daripada kali. Ya. Seperti halnya ketika Pariksit Maharaj pergi ke tengah hutan berburu dan kemudian memakai mahkota emas. Ya, kemudian karena, ya, dibingungkan sementara, dia mengalungkan ular di leher Samika Resi, ya, sehingga dia dikutuk oleh Seringi. Ya, jadi ketika itu kali masuk ke dalam ke dalam pikiran Pariksit Maharaj melalui mahkota emas itu. Ya, karena itu, ya, dari satu sisi kita melihat itu sebagai kejadian seperti itu, di sisi lain kita juga melihat itu adalah susunan dari Krishna, ya, supaya Srimad Bhagavatam ini bisa disampaikan oleh
suka dengan suami seperti itu. Ya. Jadi karena itu tidak ada salahnya kalau kita mempunyai uang lebih ataupun punya emas, tapi gunakanlah itu untuk bakti. Ya. Jika tidak demikian, maka itu akan menjadi ya mengambangkan. Kalau kita punya uang lebih tidak gunakan dalam bakti, maka kita akan mengembangkan keinginan untuk menikmati, ya, mabuk-mabukan, dan karena mempunyai uang lebih banyak begitu menjadi kaya, orang menjadi sombong. Kalau sudah sombong, ya, dijelaskan damba, ya, damba darpa biman nasja, biman. Ini ada tribadam dari kasih Adam. Ya, kama keroda loba tribadam dari kasih Adam. Ya, tiga hal ini adalah tiga gerbang menuju neraka seperti itu. Ya. Jadi karena itu berhati-hatilah dengan hal ini. There is no envy in the spiritual world. Di dunia rohani tidak ada rasa iri. The most important thing about the spiritual world is that there is no envy among the devotees there. Jadi hal yang penting kita pahami bahwa di dunia rohani tidak ada rasa iri satu sama lain di antara para penyembah di dunia rohani. Ya. This is true even among the flowers which are all conscious of the greatness of Tulasi. Bahkan ya tidak ada persaingan di antara bunga-bunga, karena bunga Tulasi semua di Brindawan di dunia rohani itu sadar sebenarnya. Ya. Jadi karena Tulasi ataupun bunga Tulasi itu adalah dijelaskan yang paling dicintai oleh Krishna. Dan bunga-bunga yang lain tidak pernah iri kepada Tulasi. Ya. Begitu pula Tulasi tidak pernah merendahkan yang lainnya. Itulah keadaan dunia rohani. Ya. In the Vaikuntha world entered by the four Kumaras, even the bird and flowers were conscious of service of Krishna. Ketika Catur Kumara masuk ke Vaikuntha Loka, dia melihat bahwa burung-burung, ya, bunga-bunga semuanya sadar, ya, dalam pelayanan cinta bakti rohani kepada Tuhan, seperti itu. Ya, dan dimanapun kita memuja Krishna, memuja orang nama Prabu, memuja Arca, memuja Prabhupada, tempat ini menjadi Vaikuntha, ya, menjadi tempat rohani. Semestinya tempat ini juga bebas dari rasa iri satu sama lain, tapi justru mengembangkan cinta dan kasih sayang satu sama lain untuk maju bersama di dalam bakti. Ya. Ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 15 sloka 19, penjelasan Srila Prabhupada. The Paramahamsa is free from envy. Ya. The Paramahamsa is free from envy. Para Paramahamsa atau para penyembah murid Tuhan, beliau sepenuhnya terbebas dari rasa iri. In other stage, even in the household stage of life, there is a competition and envy. Di sisi lain, bahkan di kalangan para grihasta sekalipun, ya, ada saling persaingan dan rasa iri hati. But since the activities of the human being in the Paramahamsa state, they are completely engaged in Krishna consciousness. Tapi kita para perumah tangga ataupun yang hidup berumah tangga dalam proses kesadaran Krishna ini, semestinya tidak perlu ada persaingan satu sama lain dan tidak perlu ada rasa iri satu sama lain. Ya. Karena kita selalu menyibukkan diri kita di dalam pelayanan, ya, engage in Krishna consciousness, in the personal service. Kita menyibukkan diri dalam kesadaran Krishna dalam pelayanan bakti. There is no scope for envy. Jadi mestinya dalam pelayanan bakti, dalam kesadaran Krishna ini tidak ada ruang untuk iri hati, ya. In the mood of darkness. Abhisandaya yohimsam gambam matsaryam ewawa sambarami binatrik bawam mayi kuryat satamasa. Pelayanan cinta bakti yang dilakukan oleh orang yang iri hati, yang sombong, ya, akan saya baca bahasa Inggrisnya.
The personal service assured by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mood of darkness. Ya. Jadi di dunia material ini segala sesuatu dipengaruhi oleh 3 sifat alam. Ya. Sebenarnya pelayanan bakti itu bukan aset, bukan bagian dunia material ini. Ya. Bakti, bakta, dan bagawan itu adalah aset dunia rohani. Ya. Tapi kenapa di sini jelaskan? Ya, bakti yang dilakukan oleh orang, ya, devotional service executed by a person who is envious. Tapi pelayanan bakti yang dilakukan oleh orang yang iri hati, yang sombong, yang suka melakukan kekerasan baik dengan verbal, dengan kata-kata ataupun dengan memukul dan sebagainya, and angry, dan selalu marah, ya, who is a separatist. Separatist artinya yang menyimpang dari prinsip-prinsip dharma, ya, sama seperti di negara ini. Siapa yang disebut separatis? Kan yang tidak ikut aturan-aturan hukum negara, ya, melawan pemerintah dan sebagainya seperti itu, ya, is considered to be in the mood of darkness. Jadi kalau kita masih dalam pengaruh, ya, sifat kebodohan, ya, maka kita pelayanan bakti kita tidak murni, ya, karena kita melakukan pelayanan bakti itu masih disertai rasa iri pada penyembah lainnya. Kita menjadi bangga, menjadi sombong, melakukan sesuatu yang kecil saja, ada bisa lain, ya. Kalau di wayangan tegak dalam istilahnya, ya, seperti itu. Apa mau kita seperti dalam gitu, ya, ya. Ataupun suka melakukan kekerasan, ya, memberikan kata-kata kasar, menghina, mengkritik dan sebagainya, ataupun selalu marah-marah, ya, ya, dan separatis ataupun menyimpang selalu dalam bakti, maka bakti mereka itu adalah bakti dalam sifat kebodohan, ya. Itu ulasan dalam Srimad Bhagavatam skala ketiga bab 29 sloka 8, ya. A violent of self-realized person, ya. Papa jamanena ridaturendriya samri dibi purusa budi saksinam akalpa esam adirodum anjasa param padam vesti yatasura harim. One who is conducted by false ego and thus always distressed, ya. Mereka yang dikenalikan oleh ego palsu dan selalu berada dalam kecemasan, both mentally and sensually, baik di dalam mentalnya ataupun indera-inderanya, cannot tolerate the appearance of self-realized soul. Mereka tidak dapat mentolerir, ya, kemewahan daripada roh-roh yang sudah menginsafi diri. Apa kemewahan orang-orang yang sudah menginsafi diri? Apakah mempunyai harta benda yang bermiliar-miliar, ataupun triliunan, ya? Apa, ya, dijelaskan di dalam 19 sadawak sadu busana. Apa perhiasan ataupun kemewahan seorang sadhu? Titik saswa karunika, dia bersikap toleransi, ya. Karunika artinya penuh karunia, ya, selalu bermurah hati kepada roh-roh yang terikat, kepada roh yang jatuh seperti kita ini. Beliau datang dari dunia rohani, dikirim oleh Krishna untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh seperti kita. Karena itu beliau mentolerir segala kesalahan dan keburukan kita, ya. Titik saswa karunika juga penuh karunia. Titik saswa karunika suridam sarwadehina. Suridam artinya beliau berserah diri sepenuhnya kepada Krishna, ya. Dan beliau menjadi teman baik dari semua makhluk hidup, ya. Suridam sarwadehina, beliau adalah teman baik dari roh-roh yang baik ataupun semua makhluk hidup. Ajata satrawa santa, ajata satru, dia tidak mempunyai musuh, ya. Karena dia melihat
semua jiwa, semua makhluk hidup adalah anak-anak Krishna. Dia melihat semuanya adalah pelayan-pelayan kekal Krishna. Karena itu tidak ada ruang bagi mereka untuk berpikir, oh ini musuh ini. Karena itu Ajatasatru. Seperti contohnya Dharmaraj, Yudhishthira Maharaj. Beliau tidak pernah menganggap orang lain musuh dan sebagainya. Ya. Ajatasatru santa, kemudian damai. Ya. Ini yang dijelaskan sebagai kekayaan dari para orang-orang para sadhu, para Vaishnava. Dan sifat utama dari seorang sadhu ataupun seorang Vaishnava, dia adalah ekainika saranam. Dia hanya berserah diri sepenuhnya kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah ciri utama ataupun sifat utama seorang Vaishnava. Jadi orang-orang yang dalam kegelapan kebodohan, mereka iri hati terhadap kekayaan orang Vaishnava ini, dan mereka berusaha untuk mengkritiknya, menghinanya, menjatuhkannya seperti itu. Contohnya di dalam Chaitanya Charitamrita, seperti Srila Haridas Thakur, beliau adalah penyembah murni Tuhan. Beliau kegiatannya hanya mengucapkan nama suci selama sebanyak 300.000 putaran japa setiap hari. Ya. Dan Ramachandra Khan menjadi iri hati dan mengirim pelacur untuk menjatuhkan Haridas Thakur. Tapi karena kemurnian dan kesucian dari Haridas Thakur bisa merubah Cintamani ataupun pelacur ini menjadi muridnya. Ya. Tapi Ramachandra Khan akibat daripada mengembangkan rasa iri kepada Haridas Thakur, mereka mendapatkan reaksi yang sangat besar. Ya. Suatu ketika Nityananda Prabhu bersama teman-temannya mampir di rumah ataupun halaman depan rumah dari Ramachandra Khan. Ya, di sana ada Durga puja seperti tempel ini, tapi mereka memuja Durga di sana. Dan Nityananda Prabhu bersama teman-temannya mampir di sana. Tapi Ramachandra Khan ini mengembangkan rasa iri dan mengusir, menyuruh pembantunya untuk mengusir Nityananda Prabhu, dan dengan mengatakan, Anda adalah kelompok anak-anak gembala sapi, maka tempat yang pantas bagi Anda adalah di pondok tuh di kalian Sadu Balian di sana ada kandang sapi itu Cimoyong itu. Ya. Jadi mereka menyuruh Nityananda Prabhu untuk tinggal di kandang sapi. Ya. Dan karena kemarahannya kemudian Nityananda Prabhu, ini adalah tempat yang begitu najis, begitu kotor, dan ini hanya pantas untuk menjadi tempat penyembelihan sapi. Seperti itu dikutuk oleh Nityananda Prabhu. Dan bahkan mereka Ramachandra Khan menyuruh pembantunya untuk menyapu. Ya. Setelah Nityananda Prabhu bersama teman-teman beliau pergi di tempat itu, dipel, disapu, ya, seolah-olah begitu kotornya Nityananda Prabhu. Karena itu beberapa hari kemudian, ya, Ramachandra Khan ini, dilaporkan dia kentara, dia korupsi karena dia pengolek pajak. Tapi dia korupsi, akhirnya dia ditangkap, seluruh keluarganya dimasukkan penjara, bahkan seluruh kampung itu kemudian dijarah oleh tentara-tentara dari keluarga Muslim dari Ramachandra Khan, dihancurkan semuanya. Itulah akibat dari Vaishnava aparat. Ya. Di tempat lainnya juga ada seorang pemuda yang mengkritik Haridas Thakur, akhirnya dia mengalami lepra. Ya, tampannya, hidungnya yang mancung, tangannya yang jari-jarinya yang lentik dan sebagainya. Akhirnya karena mengkritik Haridas Thakur, menghina Haridas Thakur, dan akhirnya dia menderita lepra. Ya. Dan itulah akibat kalau kita melakukan Vaishnava aparat. Ya. Jadi sangat-sangat terakhir sekali. Ya. One who conducted false ego and thus always distressed. Jadi mereka yang dipengaruhi oleh ego palsu, mereka akan selalu berada dalam kecemasan, both mentally and sensually.
baik secara mental maupun indera-inderanya. Cannot tolerate opulence of realist person. Dia tidak mampu mentolerir ya orang-orang yang sudah menginsafi diri, ya seperti Ramachandra Khan dan yang lain-lainnya seperti itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Being unable to rise to the standard of self-realization, karena dirinya sendiri tidak mampu untuk naik tingkat sampai pada keinsafan diri. He envies such a person as much as a demon envy to the supreme personality of Godhead. Maka dia menjadi iri pada orang-orang yang sudah maju dalam pelayanan bakti, ya, sama seperti seperti para asura, para raksasa yang selalu iri kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. Ya. Karena itu jauhkan diri dari rasa iri. Ya. Diminished by the dust of the feet of great personalities. Nah ini akibat terakhir yang akan dialami oleh seseorang yang mengembangkan rasa iri. Ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam bab 4, ya skanda 4 bab 4 sloka 13. Nasyariam etat yata satu sarwada mahat winida kunapat mawadisu Seryam Mahapurusa pada pam subir nirasta tejasu tat ewa so banam. It is not wonderful for a person who have accepted the transient material body as the self to engage always in driving great soul. Ya. Sama sekali tidak bagus ataupun tidak terpuji bagi orang yang telah menerima badan material yang setiap saat akan mengalami mengalami kehancuran ini dan menyibukkan dirinya untuk selalu menghina dan mencaci roh-roh yang agung. Such envy on the part of materialistic person is very good. Tapi rasa iri yang dikembangkan oleh orang-orang karmi adalah sangat baik. Ya. Because that is the way they fall down. Karena dengan cara demikian mereka akan mengalami kejatuhan. Ya. Apakah Prabu dan Mata juga ingin mengalami kejatuhan? Hah? Tidak. Ya, harus. Ya. Jangan sampai mengalami kejatuhan. Ya. Jadi bagi orang karmi, dia iri kepada para penyembah seperti 2 tahun terakhir ini. Orang begitu iri pada Sri Krishna, pada para penyembah, pada Prabhupada. Itu memang jalan mereka. Dengan cara demikian mereka akan semakin merosot jatuh ke neraka. Ya. They are diminished by the dust of the feet of great personality. Mereka akan dihancurkan oleh debu dari kaki Padma penyembah-penyembah yang agung. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwa walaupun dia mengucapkan, ya, seperti Srila Guru dan Srila Prabhupada menjelaskan, walaupun mereka mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna jutaan kali penjelmaan, tapi kalau dia iri kepada satu guru Vaishnava, kepada guru kerohanian, kepada Vaishnava, ya, maka Maha Mantra itu akan bertindak seperti cakra yang akan memotong semua tumbuhan bakti itu. Karena iri ataupun Vaishnava, dari iri ini akan menimbulkan aparat, menimbulkan kesalahan. Dan Vaishnava aparat, guru aparat itu akan mencabut tanaman bakti. Seperti tanaman, dan Vaishnava aparat, guru aparat ini, rasa iri ini dilakukan seperti gajah ngamuk. Ya. Coba bayangkan kalau sekarang ada gajah masuk. Jangankan ngamuk, berjalan biasa aja di kebun kita. Kebun itu udah hancur kan? Apalagi kalau dia ngamuk. Ya. Jadi iri hati yang akan menimbulkan Vaishnava aparat, guru aparat ini, itu jelasan sebagai gajah gila yang akan mencabut tanaman bakti. Ya. Dan akan menyebabkan orang pasti akan masuk neraka.
Ya, karena itu dijelaskan mereka dihancurkan oleh debu dari kaki Padma para penyembah murni, karena itu bertindak seperti cakra. Ya. Anger and envy produce kali. Ya. Tayo sama bawa logo nikritischa mahamate tabyam krodacha himsamcha yadurikti swasa kali. Maitreya told Vidura. Maitreya Rishi menyampaikan kepada Vidura, "O great soul, from Damba and Maya were born the greed and iniquity." Wahai Vidura, oh roh yang agung, dari Damba, dari rasa sombong, rasa angkuh, dan Maya, ya. Jadi ketika rasa bangga atau sombong ini menikah dengan Maya, ya, maka lahirlah greed, loba, dan nikriti. Ya. What does mean nikriti? Oh, cunning, sifat licik. Ya, nikriti artinya licik. Ya. From their combination came the children named Kroda. Kemudian dari kombinasi antara greedy dan nikriti, maka lahirnya Kroda ataupun kemarahan, and himsa dan iriati. Ya. And from their combination were born Kali. Dan kemudian atas kombinasi dari Kroda dan himsa, dan Kroda dan iriati, sifat marah dan iriati, maka lahirlah Kali dan his sister Durikti, ya. Dan dari munculnya Kali ini, maka muncul juga adik daripada Kali ini, adik perempuannya yang disebut Durukti ataupun Haspis. Artinya selalu dia ngomong kasar, ya. Jadi dia ngomong lembut, ngomong aneh benar, tapi dia selalu bangkas, ya. Seperti itu, ya. Karena itu hati-hatilah, ya, kalau tidak ingin bakti kita hancur, ya. Also, all suffering arise due to enviousness. Jadi sebenarnya semua penderitaan makhluk hidup di dunia materi ini muncul karena rasa iri kita satu sama lain, ya. Begitu pula kita sebagai penyembah juga akan bisa hancur kalau kita memelihara rasa iri ini satu sama lainnya, ya. In the dictionary, one meaning of envy is a feeling of discontent or resentful longing aroused by someone else, possession, qualities, or good fortune. Jadi ini adalah definisi rasa iri dari Srila Bhaktivinoda Thakur. Ya, dalam kamus dictionary ataupun iri itu dijelaskan adalah merasa tidak nyaman ataupun merasa sedih atau merasa benci, ya, atas kesuksesan ataupun, ya, kualitas baik ataupun kekayaan yang dimiliki oleh orang lain ataupun kemujuran yang dialami oleh orang lain, ya. Jadi di dalam bahasa yang sering kita dengar, dia sedih melihat orang sukses, ya, dan senang dia melihat orang gagal ataupun orang yang menderita, ya. Itu ataupun definisi yang lebih simpel daripada rasa iri. Asal bono mungkin nak sukses, nak maju, jangan iri gitu. Berusaha untuk menariknya, untuk menjatuhkannya. Tapi kalau dia melihat orang-orang lain yang menderita, yang sudah jatuh dan sebagainya, dia bahkan berusaha untuk menginjaknya, mencaci maki dan sebagainya, seperti itu. Ya. From the above verse and quotes, we can see that envy is everywhere, and we should be introspective for this great enemy within ourselves. Dari uraian-uraian dan kutipan-kutipan sastra, sloka-sloka di atas, kita dapat mengerti, ya,
bahwa rasa iri ini ada di mana-mana. Dan bahkan mungkin juga ada di dalam hati kita. Ya, karena itulah kita hendaknya selalu waspada, ya, introspektif, selalu introspektif ataupun melihat pada diri kita untuk menjauhkan diri kita dari musuh yang sangat besar ini. Because if it is not brought under control and eradicate, it may very well divorce us. Jadi jika kita membiarkannya dan kita tidak hati-hati mengawasinya dan membiarkan dia tumbuh berkembang menjadi besar, mungkin ya rasa iri ini akan menjadi raksasa besar ataupun naga yang besar yang akan menelan diri kita. Ya, thus the best policy is not criticize anyone. Karena itu cara yang terbaik adalah jangan pernah mengkritik siapapun. And we should definitely have no malicious intent toward anyone. Dan jangan pernah memiliki rasa iri ataupun rasa tidak senang, tidak segan pada orang lain. Ya. Especially self-realization, khususnya bagi roh-roh yang sudah maju ataupun satu guru Waisnawa yang sudah maju. And we are advised, dan kita dianjurkan at the very least, ya, to stifle our own envy. Hendaknya kita berusaha untuk mengendalikan rasa iri kita, as it is courteous by Vishnu Purana, sebagaimana diingatkan oleh Vishnu Purana, with regard to the history of Prahlad Maharaj, dengan mengacu pada ajaran Prahlad Maharaj and the demon Hiranyakasipu dan raksasa Hiranyakasipu. In conclusion, as quoted in this publication, Srila Bhaktivinoda Thakur state, all suffering of the jivas arise due to enviousness. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur, ya, bahwa segala penderitaan kita di dunia materi ini itu disebabkan karena rasa iri, ya. Jadi kalau tidak ingin menderita, jauhkan diri dari rasa iri, ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kalau masih ada pertanyaan, disilahkan. Tapi mohon maaf mengambil waktu sangat banyak, ya. Srimad Bhagavatam Purana ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Kita gaul permainan. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan tanggapan atau sesuatu. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hampir setengah dari kelas hari ini Guru Maharaj banyak menekankan tentang rasa iri itu. Ya, itulah syarat untuk bisa mengerti Srimad Bhagavatam. Nirmat saranam satam vedyam. Ya, kalau kita masih ada iri hati, walaupun kita terus mempelajari Srimad Bhagavatam petang lama, tidak akan mengerti intisari dari Bhagavatam itu. Ya. Karena Srimad Bhagavatam hanya menjelaskan tentang penyembah murni Tuhan, bagaimana dedikasinya, bagaimana pelayanan cinta baktinya kepada Krishna, dan bagaimana hubungan satu sama lain di antara empat penyembah. Itulah isi Srimad Bhagavatam. Ya, kalau kita masih iri satu sama lain, bagaimana kita bisa mengatakan diri kita mengerti Bhagavatam? Itu dijelaskan bahwa kalau kita mempelajari Srimad Bhagavatam ini dari seorang penyembah murni Sri Chaitanya Mahaprabhu dan berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu, artinya melaksanakan pelayanan bakti ini dengan mengucapkan mantra Hare Krishna dengan cara baik dan benar, ya, maka orang akan mendapatkan bakti ini, ya. Dan itu diingatkan, ya.
juga sloka terakhir yang kita bacakan tadi juga yang doa dari Bhagavatam. Mereka yang tidak mengerti Srimad Bhagavatam, tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini dijelaskan sebagai meleca dan yawana, orang-orang yang outcast ataupun ya. Dan mereka yang penjelmaan demi penjelmaan, kalau mereka tidak menerima kebenaran Bhagavatam ini, penjelmaan demi penjelmaan mereka akan masuk neraka seperti itu. Jangan kita menjadi salah satu kandidat untuk masuk neraka ya. Ya, itu maksudnya. Oke, yang lainnya ada? Mudah-mudahan rekamannya bagus, nanti bisa biasanya di share juga di kelas ya. Jadi ada link dari kelas-kelas yang saya sampaikan itu yang diatur oleh Subhas Pandit Prabhu dan yang lainnya. Prabhu bisa nanti mendapatkan linknya supaya bisa mendapatkan kelas-kelas dari itu ya. Jadi kita akhiri sampai di sini ya. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jaya, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki jaya. All glory to Srimad Bhagavatam, all glory to Srimad Bhagavatam, all glory to Guru and Sri Gauranga Nitai Gauru Premanandi Hari Krishna.